Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berkat rahmat dan hidayahnya lah kita masih dapat bertemu kembali. Yang terhormat Bapak Bambang Irawan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Akhlak Tasawuf dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Sekarwangi Purwaningsih. Saya bertugas sebagai moderator. Adapun anggota kelompok 1 yaitu Notulen Aliana Romatin Malik, wawancara 1 Nurnida Ussolihah, wawancara 2 Fitri Susanti, wawancara ketiga Mitra Dwi Itami, wawancara keempat Usi Barokah, dan wawancara kelima Helvira, serta dokumentasi yaitu Muhammad Rizky. Baik, tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhlak tasawuf yang mana membahas materi tentang peran tasawuf di era masa modern sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Kakak Muhammad Rafli telah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir, untuk bisa menjadi narasumber kelompok kami. Sebelumnya, perkenalkan Kak, saya Nurnida Ussolihah. Di sini saya mewakili rekan-rekan untuk menjadi pewawancara pertama. Jadi di sini saya ada beberapa pertanyaan. Salah satunya, menurut perspektif Kakak, bagaimana perkembangan tasawuf pada era modern sekarang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Mungkin daripada diri kami sendiri, menurut perspektif kami menyikapi daripada pertanyaan Adinda tadi, bagaimana perkembangan tasawuf di masa sekarang menurut perspektif kami. Mungkin di era globalisasi ini, ataupun bisa kita sebut era modern ini, perkembangan tasawuf itu tidak terlalu pesat seperti dulu. Dikarenakan mengapa? Karena di setiap zaman itu pasti memiliki kecenderungan perubahan yang berbeda-beda. Kita tahu bahwasanya anak-anak muda di zaman sekarang ini tidak terlalu, ataupun memang berbeda dengan yang dahulu. Banyak ajakan-ajakan yang negatif, banyak mungkin penyimpangan daripada norma yang merusak daripada kepribadian anak muda di zaman sekarang. Jadi, kalau kita melihat bagaimana perkembangan ataupun perkembangan daripada tasawuf itu tersendiri, tasawuf di zaman saat ini mungkin masih berkembang. Dikarenakan kita melihat masih banyak ulama, masih banyak ustadz, bahkan habaib yang ada di Indonesia ini, mereka berdakwah, mereka menyiarkan daripada akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, yang mana turun kepada para sufi, kepada para sahabat yang mencontohkan daripada tasawuf itu sendiri. Karena mereka telah memberikan contoh yang baik, makanya daripada itu ustadz, ulama, habaib, kiai di zaman sekarang masih selalu mengingatkan untuk bertasawuf, selalu mengingatkan untuk berakhlakul karimah. Tetapi ya tergantung daripada diri dan akhlak daripada anak mudanya tersebut untuk merubah mereka ke diri yang lebih baik lagi. Mungkin itu saja. Ya, baiklah, terima kasih Kak atas jawabannya. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Saya perkenalkan, nama saya Fitri Susanti. Saya di sini sebagai pewawancara kedua. Di sini sedikit menanyakan tentang akhlak tasawuf yang pada era modern saat ini. Jadi, apakah ilmu tasawuf ini masih relevan pada kondisi masyarakat seperti saat ini, Kak? Bagaimana tanggapan Kakak? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Kembali di sini kami akan menjawab daripada pertanyaan dari pewawancara yang kedua, yakni mengenai daripada ilmu tasawuf sendiri apakah masih relevan di zaman saat ini. Mungkin kembali kita ulas ke pengertian daripada ilmu tasawuf sendiri, bahwasanya ilmu tasawuf sendiri itu memiliki daripada kesejukan batin dan dapat mengubah daripada karakter orang yang memilikinya itu menjadi lebih disiplin dan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jikalau ditanya apakah masih relevan dengan zaman yang saat ini, yang sama-sama loh kita tahu bahwasanya zaman sekarang ini banyak sekali ajakan-ajakan yang negatif yang memang dahulu itu belum ada begitu. Seperti yang kita tahu bahwasanya dunia malam saat ini ya bagaimana kan. Jadi relevan atau tidak itu masih lebih ke relevan. Dikarenakan mengapa? Dikarenakan ada juga yang namanya ajakan yang negatif dan ada juga yang positif. Jadi masih seimbang.
Namun perlu kita ketahui bagaimana cara kita untuk menyikapi kerelevan daripada ilmu tasawuf untuk berkembang di era saat ini, yaitu dengan kembali kepada diri kita sendiri. Karena innama a'malu binniyat, bahwasanya jikalau kita berniat menanamkan ilmu tasawuf di diri kita, itu akan muncul di dalam diri kita sendiri. Jikalau kita masih ingin bebas nih, misalnya kita ingin bergaul bebas, masih kita ingin menyimpang daripada akhlakul karimah yang dicontohkan oleh Rasulullah, maka kita akan jauh daripada ketasawufan tersebut. Mungkin itu saja. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Berarti dapat disimpulkan bahwa untuk ilmu tasawuf sekarang ini masih relevan dan juga sudah diterapkan. Dan juga bisa diseimbangkan juga bahwa pada dasarnya itu kembali pada diri kita masing-masing bagaimana cara kita menyikapi tentang akhlak tasawuf tersebut. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Saya ucapkan lagi. Baik, perkenalkan nama saya Mitra Dwi Utami. Saya di sini sebagai pewawancara ketiga. Baik Kak, bagaimana cara membentuk karakter atau akhlak tasawuf pada masa sekarang ini, khususnya akhlak anak muda pada masa modern ini? Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Menyikapi daripada ataupun menanggapi daripada pertanyaan Adinda, bahwasanya bagaimana membentuk karakter ataupun akhlak tasawuf pada era saat ini, khususnya pada anak muda zaman sekarang, betul ya? Jadi cara kita sebagai orang yang mengerti ataupun yang tahu bagaimana ketasawufan itu sendiri untuk mengajak daripada orang-orang di zaman sekarang ataupun anak muda khususnya. Itu yang pertama, kita merangkul mereka, kita ajak duduk bersama, bahkan mungkin kita mengadakan daripada majelis. Karena mengapa? Karena ketasawufan itu sesungguhnya itu telah dicontohkan oleh para ulama, yang mana ulama tersebut langsung belajar daripada guru-gurunya dan nasab ataupun rawinya itu langsung bersambung kepada Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan kita ketahui bahwasanya Rasulullah SAW itu diturunkan oleh Allah itu untuk menyempurnakan daripada akhlak sendiri. Jadi bagaimana cara kita untuk mengubah ataupun mengajak daripada anak muda di zaman sekarang untuk mengenal daripada ilmu tasawuf sendiri dengan mengajaknya duduk bareng-bareng, dengan mengajaknya berdiskusi, bahkan kalau bisa kita ajak mereka untuk menghadiri daripada majelis-majelis ilmu seperti majelis maulid, seperti majelis pengajian, seperti majelis-majelis yang mungkin mengandung daripada ketasawufan itu sendiri, sehingga dapat merubah daripada mungkin karakternya yang awalnya itu tidak mengenal tasawuf, yang mungkin mohon maaf sebelumnya akhlaknya itu mungkin jauh, yang mungkin memang sering berkata kotor, yang mungkin memang sering mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Ketika kita rangkul, ketika kita ajak mereka untuk berdiskusi bersama, untuk mengenal apa sih itu ketasawufan, mungkin itu dapat merubah daripada karakter mereka tersendiri. Namun harus kita ingat bersama-sama bahwasanya jikalau kita mengajak daripada teman-teman kita, bahkan orang yang lebih tua daripada kita, jangan sesekali kita mengucapkan daripada kata-kata yang kasar. Karena mengapa? Jikalau kita mengajak mereka dengan kata-kata yang kasar, mereka bahkan lebih kasar daripada apa yang kita lakukan kepada mereka. Jadi bagaimana caranya? Kita ajak mereka dengan cara yang baik-baik, kita rangkul mereka dengan cara yang baik-baik, maka di situ akan ada niat di dalam diri mereka, oh sesungguhnya temanku ataupun adikku nih sudah mencontohkan ketasawufan itu sendiri. Apa sih yang sudah kita contohkan? Ya sikap baik dalam mengajak mereka untuk merubah akhlak mereka menjadi lebih baik. Mungkin itu saja. Baik Kak, terima kasih atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perkenalan dulu. Nama saya Lucy Barokah. Ya. Di sini saya akan mewawancarai Bapak mengenai yang pertanyaan saya, pengaruh apa saja yang akan terjadi jika tasawuf ini tidak dijalankan dengan baik dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, terima kasih adik-adik mahasiswa ya, MPI ya, tarbiyah. Kalau kita ngomong masalah tasawuf, berbicara masalah tasawuf ini memang agak rentan, khususnya di kalangan awam. Mereka mungkin di kalangan awam belum tahu secara mendetail, secara mendalam tentang ilmu tasawuf ini. Tasawuf ini banyak sekali ya. Setidaknya tasawuf ini adalah salah satu bagian daripada sekte
aliran-aliran yang mungkin sudah berkembang dari zaman dahulu. Bahkan sekarang banyak aliran-aliran sekte-sekte dalam ilmu tasawuf. Karena tasawuf itu secara garis besar, secara umum. Tapi ketika kita berbicara masalah tasawuf secara spesifik itu banyak sekali mengerucutnya ya. Nah, jadi kalau kita membahas tasawuf ini identik dengan istilahnya keimanan ya. Jadi banyak orang yang bertasawuf tapi tidak didukung dengan ilmu-ilmu dasar yang lain. Ini juga saya katakan tidak pas. Tasawuf itu bisa kita laksanakan, bisa kita amalkan, bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita pribadi khususnya dengan satu syarat bahwa kita harus sudah mempunyai ilmu dasar syariah yang kuat di dalam diri kita. Itu yang pertama. Karena ketika orang bertasawuf, ya, beraliran, bahkan ada istilahnya ada toriko dan lain sebagainya, bagian dari tasawuf, tidak punya basic dasar di dalam syariah, itu sangat berbahaya kan saya katakan. Dan rata-rata orang yang sudah mengamalkan tasawuf ini ya, itu mereka yang memang sudah punya ilmu basic dasar yang kuat, sehingga dengan adanya basic dasar yang kuat terus dengan bertasawuf itu apa ya, keimanan dia semakin bertambah. Tapi sebaliknya, kalau memang tidak ada syariah dikuatkan tasawuf ini, saya katakan sangat berbahaya dan sangat rentan untuk kalangan-kalangan yang masih awal, yang masih awam ya. Seperti halnya digambarkan oleh Imam Al-Ghazali ya dalam kitabnya Al-Ihya Ulumuddin ya. Siapa yang memperdalami ilmu tasawuf, siapa yang memperdalami ilmu tasawuf tanpa didukung dengan ilmu syariah, ilmu dasar, ini akan rusak. Dan begitu juga tidak baik dan tidak bagus dan tidak pas ketika orang memperdalami ilmu syariah tanpa didukung dengan ilmu tasawuf, juga ini kurang pas juga. Jadi antara ilmu tasawuf dengan ilmu syariah itu sangat erat hubungannya ya. Jadi kalau misalkan orang yang sudah ilmu dasarnya kuat bersyariah, insya Allah tasawufnya akan ikut nantinya. Kenapa saya katakan seperti itu? Saya kasih contoh. Mereka ingin bertasawuf ya. Tasawuf itu kan hakikatnya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan kan. Ada istilah tingkatan itu ma'rifatul billah, itu tingkatannya paling tinggi. Kita tidak mungkin seseorang yang ingin mengambil jalan pintas langsung ma'rifatul billah, dekat dengan Tuhan ya, yang ada di dunia hanya Tuhan, tapi tanpa memahami ilmu-ilmu dasar, ilmu syariat seperti fikih, tauhid, apalagi ilmu-ilmu yang mendukung untuk mendekatkan dari kepada Tuhan, itu yang sangat penting. Jadi antara keduanya sangat berkesinambungan, sangat mendukung untuk menciptakan untuk bertasawuf. Tujuannya tasawuf itu ma'rifatul billah, itu tingkatan yang paling dasar, yang paling tinggi maksud saya ya. Karena mereka sangat rentan saya katakan ketika tidak memahami syariah bertasawuf, dia hanya ingat dengan Tuhan, tapi tidak mengerjakan ibadah-ibadah yang mahdo, sholat, puasa. Dalam dirinya penting ada Tuhan, tapi tidak melaksanakan ilmu syariah. Karena dengan keyakinan dia bahwa yang penting ada dirinya Tuhan, ya itu sangat salah saya katakan. Jadi intinya bertasawuf itu harus didukung dari segala aspek. Ya, tidak bisa kita hanya memaksakan hanya ingin ilmu tasawuf saja. Itu mungkin yang pertama pertanyaannya. Baik Pak, sangat bisa saya pahami. Terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Pak, saya sebagai pewawancara yang kelima, saya izin bertanya Pak kepada Bapak mengenai tentang akhlak tasawuf. Ada masyarakat ini ada sebagian masyarakat menganggap bahwa tasawuf ini adalah sangat penting, dan juga ada masyarakat yang awam, masyarakat yang tidak mengerti tentang tasawuf ini, mereka menganggap tidak penting juga Pak. Bagaimana Pak apa yang kita harus lakukan, dan bagaimana kita menyikapi masyarakat tersebut? Terima kasih. Sebenarnya pertanyaan yang kedua ini bersama dengan pertanyaan yang pertama yang tasawuf. Saya ambil ilustrasi contoh yang ini real nyata di masyarakat ya. Akhir-akhir ini saya banyak sekali laporan yang masuk kepada saya untuk mendukung pertanyaan ini ya. Ini sebagai gambaran, sebagai pelajaran bagi kita. Kebenaran saya ketua MUI di Kecamatan Sembawah Banyuasin itu kan. Banyak sekali laporan-laporan yang masuk kepada kita tentang aliran-aliran saya katakan. Mereka menganggap itu tasawuf, tapi menurut kita ini pengamalannya tidak sesuai dengan ilmu tasawuf, karena mungkin faktor tadi tingkatan dari orangnya mungkin belum sampai ke tingkatan untuk mengamalkan tasawuf, masih sifatnya awam. Ini sering juga terjadi. Nah, bagaimana? Apakah penting seorang yang menganggap tasawuf itu? Ya memang penting. Jadi saya katakan dari awal tadi, orang yang beribadah tanpa didukung dengan ilmu tasawuf itu kurang pas.
Begitu juga sebaliknya, orang yang bertasawuf tanpa didukung dengan ilmu syariah juga tidak pas. Itu menurut Imam Al-Ghazali. Jadi tasawuf ini tidak mungkin, dan saya katakan sangat rentan tadi kan, ketika kita ingin berbicara, orang awam khususnya ingin bertasawuf lebih tinggi, ingin berdalam tasawuf tapi tidak memahami ilmu agama. Contoh membaca Al-Quran, dia belum begitu pas, belum begitu benar saya katakan, tapi ingin mengikuti tasawuf. Karena tingkatan tasawuf itu memang itu hanya bisa dilakukan untuk kalangan-kalangan atau orang-orang yang memang saya katakan ya sudah paham, tidak lagi belajar dari ilmu dasar. Ya, tasawuf ini bisa dikatakan thariqah. Salah satu yang saya ambil kemarin, laporan yang saya masuk itu ada thariqah an-nasabandiyah. Nah, thariqah atau ilmu tasawuf ini kurang bisa kita cek apakah dia muktabar atau ghairu muktabar. Ya. Ketika sekte atau thariqah tasawuf ini, kalau dia memang muktabar, itu diperbolehkan untuk menjadi seorang yang mursyid. Saya katakan, pernah dengar itu kan? Ada mursyid, itu tentu tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jadi syarat-syarat untuk menjadi seorang mursyid itu luar biasa. Ya, keilmuannya, akhlaknya, tasawufnya, kedekatan dirinya, pernahkah dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Jadi seorang mursyid itu sangat penting. Nah, untuk tasawuf, untuk thariqah itu bisa baik dan tidaknya, bisa benar dan tidaknya itu tergantung mursyid. Apakah mursyid ini mengajarkan sesuai yang memang apa yang diajarkan atau yang memang dipelajari atau yang sudah mendapatkan dari gurunya sesuai dengan ilmu-ilmu yang tidak bertentangan. Kalau ada thariqah yang memang kemarin yang lapor kepada kita itu, saya katakan mungkin orang awam lah, ini salah satunya. Mereka mengamalkan salah satu thariqah, tidak aliran lah, tidak usah saya sebutkan apa alirannya. Mereka yang kalangan awam ini saya katakan tidak benar, karena mereka berthariqah sudahlah tidak melaksanakan sholat, tidak mengikuti sholat Jumat, tidak melaksanakan puasa, dengan catatan mereka, saya ingat puasa, saya ingat sholat. Nah, mereka menganggap itu sudah cukup, padahal kan tidak seperti itu. Thariqah apapun, tasawuf apapun itu tidak dibenarkan. Yang meninggalkan sholat, tidak melaksanakan puasa tidak dibenarkan. Loh, kok ada aliran yang seperti ini? Nah, ini sudah jelas-jelas menurut hemat saya, ada namanya tasawuf atau thariqah yang sifatnya ghairu mu'tabar, tidak bersanad, tidak dibenarkan. Walaupun thariqah di Indonesia ini sangat banyak, bahkan sampai lebih dari 30 sampai 50 ya organisasi thariqah itu. Tapi tergantung mursyid tadi, pelajarinya siapa yang istilahnya mempelajarinya, siapa yang mengajarkannya, dan siapa yang mengamalkannya. Intinya semuanya tidak bertentangan dengan hukum syariah. Itu yang paling penting ya untuk kita perhatikan. Jadi untuk kalangan awam ini, menurut hemat saya, menurut saran saya, janganlah berthariqah yang terlalu mendalam ya ketika belum memahami ilmu syariat. Sebenarnya secara langsung ya, ketika kita mengamalkan ilmu syariat dengan baik, sholat, puasa dan lain sebagainya, ilmu fikih lah saya katakan, secara tidak langsung dia sudah memasuki dalam ilmu tasawuf thariqah tersebut ya. Tapi kalau misalkan dia ilmunya tinggi tapi tidak mengamalkan yang tadi ya, yang ibadah mahdo tadi, itu tidak dianggap cukup, bahkan menyalahin menurut saya tasawuf seperti itu ya. Jadi tasawuf itu ada tingkatannya, tingkatan untuk orang awam juga ada, tapi ya harus disesuaikan dengan ilmu-ilmu dasarnya itu ya. Jadi kalau kita berbicara masalah tasawuf ini memang luas, dan ada ada tingkat-tingkatannya sampai ke tujuan dari tasawuf ini ma'rifatul billah ya. Ma'rifatul billah itu memang orang yang memang sudah istilahnya tingkatannya lah sangat tinggi lah, untuk kalangan para wali, tingkatan para yang memang orangnya sudah sangat alim. Kalau kalangan kita ya sangat jauh lah untuk thariqah, karena kita masih senang dengan dunia ya. Namanya orang thariqah itu kadang-kadang kebanyakan hidupnya di dunia ini memang tidak dipikirkan seperti kita banyak hadis kita gawe harus banyak kita pikir nah itu belum sampai kita ke derajat yang sangat tinggi di dalam thariqah ya. Itu mungkin ya. Jadi intinya antara orang awam itu juga penting untuk belajar ilmu thariqah, tapi jangan lupa harus belajar ilmu syariah juga. Dan orang yang memang tidak awam ya memang harus melaksanakan thariqah, tapi jangan bertentangan dengan ajaran agama khususnya dalam syariah kita gitu ya. Baik Pak, terima kasih. Berarti dapat disimpulkan
untuk orang awam ini untuk belajar tasawuf ini harus tingkat dasar dulu. Ya, harus belajar ilmu syariah dulu yang lebih dasar lah, kita kajian fikih, tauhid dan lain sebagainya. Karena kalau sudah syariat dasar ini sudah kuat, insya Allah nanti ke depannya akan bagus ya torikohnya ya. Ya, intinya kalau kita ingin belajar itu kita banyak harus belajar kitab Al-Ihya Ulumuddin, karena Imam Ghazali ada ada lagi istilah Al-Hikam ya, Syarah Ibnu Athaillah ya, seorang yang pakar ilmu tasawuf situ ya. Dia akan dijelaskan, nanti akan ketemu istilahnya orang-orang tasawuf, Rodatul Adawiyah, Hasan Al-Basri, itu semua tokoh-tokoh yang memang menjadi panutan di dalam bertasawuf ya. Banyak dibaca, hanya dipelajari gitu ya. Baik Pak, terima kasih atas jawabannya. Baik, itulah tadi hasil wawancara dari kelompok kami mengenai materi peran tasawuf di era masa modern sekarang ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.